Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Juniwan 01 Channel. Nah, saudara dalam Tuhan, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara dalam lindungannya. Saudara, di kesempatan ini kita kembali menjawab pernyataan seorang ustadz mengenai Allah Kristen. Ya, beliau berbicara mengenai Allah Kristen di dalam masjid, dan menurut beliau, ya, Allah Kristen merupakan Allah yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Karena kenapa? Ya, karena Allah Kristen seperti berikut. Kalau perlu dakwah sampaikan kepada mereka, ini yang turun kepada Nabi Muhammad tentang ketuhananmu yang keliru itu. Subhanallah. Ya, Pak Yusuf, mohon maaf, dulu Anda SMA itu lulus tahun berapa? 90, bagus. Pak Yusuf SMA tahun 90, kepala sekolahnya masih ingat? Bagus. Masih hidup? Sudah meninggal. Namanya siapa? Pak Romadi. Di mana itu? Di Wisma Permen. Oh, Wisma Permen. Baik. Pak Yusuf, kenapa kepala sekolahnya kok satu? Ya, supaya tidak ada banyak aturan yang bagus. Kalau kepala sekolah 2 atau 3, geger. Muridnya nggak pernah tentram. Kebijakannya mencela-menceli. Yang satu suruh masuk, satu suruh daring, satunya disuruh kelesetan di omah. Angel. Memang waktu rapat kisro rame, saling memberikan usulan boleh. Tapi keputusan diambil kepala sekolah sebagai menjalankan kebijakan. Hanya satu. Kalau Ahok itu saya tanya, Ahok dulu kepala sekolahmu berapa? Ya satu. Tapi kenapa begitu menyangkut ketuhanan kok 3? Saya tidak tahu. Kira-kira jawabannya apa mereka itu? Padahal kepala sekolah satu. Mulai TK sampai perguruan tinggi itu, rektor itu ya satu. Iya. Yang lain itu pembantu rektor. Rektor 1, rektor 2, rektor 3 itu pembantu. Iya. Bidang kemahasiswaan, bidang kurikulum, hanya itu saja ya. Begitu. Jelas? Tapi kenapa menyangkut keyakinan yang paling asasi dalam hidup? Loh kok 3? Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya ya. Kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Ya, beliau berbicara mengenai Allah Kristen, ya. Allah Kristen tidak masuk akal karena Allah Kristen itu ada 3 katanya. Kalau kepala sekolah aja ada 1 orang. Ya, bagaimana Allah bisa 3 menurut beliau? Nah, hal yang pertama yang mau saya sampaikan buat saudara, ya, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya, ya, apa yang disampaikan oleh ustadz ini atau pesan ustadz ini sebenarnya hal yang lumrah saja, hal yang biasa saja menurut saya. Karena kenapa? Karena memang kenyataannya Pak Ustadz ini tidak belajar teologi Kristen. Jadi tidak mengerti sama sekali mengenai teologi kekristenan, ya. Tidak mengerti sama sekali Allah Kristen, ya, atau tidak mengerti, ya, kenapa Allah Kristen itu dikatakan Tritunggal, ya, tinggal 3 dalam 1 dan ya 1 dalam 3 pribadi, ya. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa Allah Kristen itu tidak masuk akal, ya wajar saja, ya. Jangan marah, jangan kecewa, jangan emosi, ya. Karena beliau belum belajar teologi Kristen. Seandainya beliau sudah belajar teologi Kristen sebelum dia bicara, pasti dia tidak mengatakan hal itu, ya. Dan selanjutnya, ya, bahwa memang betul, ya, Allah di dalam kekristenan itu tidak masuk akal kalau dibawa ke ranah logika. Jadi Allah itu tidak boleh dibawa ke ranah logika karena kita tidak bisa memikirkan tentang Allah, ya. Allah itu terlalu besar, ya. Allah itu supranatural yang di luar batas pemikiran manusia, ya. Jadi jangan pernah memikirkan Allah. Hal yang terpenting adalah
saya dan saudara percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Ya, itu hal yang penting. Karena kalau kita memikirkan Allah, agama manapun, ya pasti tidak mampu memikirkan tentang Allah. Ya, profesor manapun tidak akan mampu memikirkan tentang esensi Allah. Ya, karena Allah itu terlalu besar dan sekali lagi saya katakan ya supranatural, artinya di luar kemampuan pikiran manusia. Ya, kita ini hanya buatan Tuhan, hanya ciptaan Tuhan. Bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan bisa memikirkan pencipta kita? Itu hal yang mustahil, saudara kaum Tuhan. Ya, jadi sekali lagi jangan marah mendengarkan pesan seorang ustadz di video tadi. Ya, sekali lagi saya katakan itu hal yang wajar saja, hal yang lumrah karena beliau tidak mengerti sama sekali tentang teologi kekristenan. Dan hal berikutnya ya yang mau saya sampaikan buat saudara bahwa di dalam kekristenan sendiri Allah itu dikenal di dalam 3 pribadi dalam satu esensi, yaitu ya Allah. Ya, Allah di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, di dalam penciptaan sendiri ya jelas di sana ada Allah yang mencipta dan juga Allah ada Roh Kudus Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Ya, lalu Allah menciptakan manusia dengan berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, Tuhan menggunakan kata jamak, yaitu kita. Ya, jadi ini bisa dikategorikan sebagai pribadi yang lebih daripada satu. Ya, jadi kenapa Tuhan menggunakan kata kita? Karena memang ya Allah Kristenan ya terdiri dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya yang berada dalam satu esensi kealahan. Ya, dan ini tidak bisa diterima oleh logika manusia, oleh nalar manusia, hanya dengan iman ya. Dan dalam baptisan Yohanes juga kita bisa membaca dalam Injil bagaimana Yesus dibaptis ya, dan ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, lalu ada suara yang berasal dari langit ya. Jadi ini menunjukkan ketiga pribadi daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 14, 15 dan 16 dan juga di kitab-kitab lain ya mengatakan bahwa Dia ada, Bapa ada dan Roh Kudus ada. Ya, tetapi Yesus berkata Dia dan Bapa adalah satu di dalam esensi kealahan. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dipikirkan oleh logika, hanya dengan ini. Jadi kalau Ustadz di video tadi mengatakan bahwa Allah Kristen itu masuk akal, sekali lagi jangan marah, ya, jangan emosi. Itu hal yang lumrah, wajar, ya, karena beliau belum belajar mengenai teologi Kristen. Jangankan belajar, baca Alkitab mungkin belum pernah, apalagi ya belajar lebih dalam bagaimana dasar-dasar atau teologi daripada Kristen itu sendiri. Ya, jadi saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan membuat kita semakin bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.